Jadi ini sekarang yang mau gue review adalah Mercedes-Benz E250 Coupe AMG tahun 2013. Ini adalah versi 2 pintunya dari Mercedes-Benz E-Class yang W212. Cuma uniknya ini teman-teman, dia itu punya kode bodi bukan W tapi C207. Kenapa? Karena dia mengambil basis sasisnya dari Mercy C-Class W204. Nah, ngomongin harga pasarannya, dia tuh punya pasaran di 600 sampai 700 jutaan lah. Cuma yang dijual sama Auto High ini, dia harganya di 765 juta. Karena emang kondisinya masih bagus banget. Kilometernya masih sekitar 20 ribuan lah ya. Untuk pajaknya sendiri, per tahunnya itu kisaran 15 juta. Nggak bisa dibilang mahal, nggak bisa dibilang murah ya, so-so lah ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat mobilnya, bisa langsung samperin aja ke Auto High di Bintaro, Sektor 7. Nah, terus kenapa gue nge-review E250 Coupe ini? Karena menurut gue, ini tuh jadi coupe yang paling cantik, paling seksi, paling ganteng, tapi juga paling affordable dan paling masuk akal dibeli untuk dipakai harian. Nah, ntar buat lengkapnya langsung aja simak videonya. Jadi E250 Coupe yang gue review ini, dia udah yang facelift ya. Sebelum facelift bentuk lampunya beda. Dia bentuk lampunya masih yang misah. Sementara ini kan udah jadi satu ya, udah ngikutin bahasa Mercy modern. Paling yang ketara itu aja sih. Yang lainnya tuh tipis-tipis lah perbedaannya, nggak terlalu kelihatan banyak sama nanti mesinnya. Akan gue bahas bedanya di mana. Nah, lampunya itu dia sekarang udah pakai signature-nya Mercy ya. 2 buah DRL yang nunjukin bahwa oh ini E-Class gitu ya, karena kalau yang S-Class-nya kan 3, kalau yang C 1 gitu ya. Dan dia sistem lampunya juga udah pakai intelligent light, jadi dia bisa adaptif horizontal maupun vertikal, dan dia akan nyesuaiin fokus ke jalanan yang harus difokusin gitu. Dia udah ada ini sensor parkirnya banyak banget ya, di depan aja ada 3, 4, 5, 6. Di depan aja ada 6 titik. Terus ini ya gue suka banget, dia logo Mercy-nya tuh ada 2 gitu ya, bener-bener nunjukin kastanya banget. 3-pointed star-nya di bagian grill, di atasnya juga masih ada lagi. Dan karena ini warna putih, jadi meskipun banyak aksen chrome-nya di depan sini nggak terlalu kelihatan rame. Dan gue suka nih lipnya. Lipnya tuh bener-bener kasih chrome full dari ujung sampai ujung. Asli sini ganteng banget ya dari depan ya. Ini depannya aja udah ganteng banget, apalagi sampingnya nih. Coba kita lihat di bagian samping. Karena di bagian inilah bagian terseksinya dari mobil ini. Lihat atapnya landai, dan ya ini karena dia coupe ya. Jadi dia punya pintu yang gede banget. Tarikan garis chrome-nya ini bukan chrome sih, ini sebenarnya kayak satin ya, satin silver gitu. Kalau kita ngomongin peleknya. Nah, jadi ini peleknya pakai yang 19 inci. Kalau nggak salah sih sebenarnya aslinya 18 ya, ini udah diganti. Ini menurut gua juga pas banget fitmentnya dengan profil ban yang super duper tipis. Ini bannya profilnya 35, jadi setipis itu. Dan menurut gua ini tanpa harus diceperin ya, pakai lowering kit, fitmentnya udah pas banget sih, karena dia kelihatannya udah keren tapi juga ground clearance-nya nggak terlalu rendah. Makanya tadi gue bilang ini setupnya udah oke banget buat harian lah. Kalau mau ngeliat mobil ini dari yang bagian paling seksinya itu sebenarnya dari sini nih. Nih, dari 3/4 belakang nih. Nah, gila ya lekukan bodinya tuh ya. Dari bagian sini sampai ke depan tuh gila, bener-bener perfect banget. Ini kalau kita buka nih, keseluruhan jendelanya, ini lebih gila lagi. Frameless. Jadi kita tekan tombol unlock-nya ya terus yang lama sampai semua jendela dan sunroof-nya kebuka. Ini ya agak sayangnya karena dia pakai kaca film yang cukup gelap. Bukan harusnya sih sebenarnya, kalau itu preference ya. Kalau gua sih ini bakal gue ganti kaca filmnya sama yang warna transparan dan warna hijau gitu. Jadi
dipaduin sama bodinya yang putih itu bakal kelihatan lebih keren lagi, lebih kelihatan clean, lebih expose dalamnya juga. Nah, ini di bagian atapnya juga dia karena panoramik ya, makanya di sini warnanya hitam dan di sini pun juga dicat warna hitam. Di sini bagian belakangnya, sini. Ini juga bener-bener nggak kalah seksi ya. Dia tuh Mercy tuh nge-mix and match panel-panelnya, lampu-lampunya. Itu tuh bener-bener perfect banget di sini. Ya ini mulai dari penggunaan high mount stop lamp yang ada di pintu bagasi, terus lampu-lampu LED-nya nih yang memanjang gitu. Cantik banget ini lampunya kalau dinyalain. Ini juga lagi-lagi parking sensornya banyak banget nih. Bahkan ada yang di bagian samping sini. Dan ini integrated semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depan 6, belakang 6. Dan yang paling bikin cantiknya lagi, tadi kan inget ya di bagian depan itu lip bumpernya warna chrome ya. Ini pun juga diffusernya di sini kelihatan, dia bagian atasnya cantik gitu, tapi begitu udah ke bawah, wah ini kelihatan sangarnya gitu. Apalagi ini knalpot asli loh nih. Knalpotnya udah dual exit kanan kiri. Dan ini warnanya juga keren dan bentuknya juga menyesuaikan sama bodinya. Jadi ini bener-bener kelihatan nyatu banget ini knalpotnya nih. Dan ini real loh, bukan cuma hiasan ya. Kalau kita lihat bagasinya, ini kita buka ya. Oke. Dia sebenarnya belum elektris sih, cuma karena pakai pegas aja, jadi dia ngangkat ke atas gitu. Keren ya, di sini ada lampu ininya ya, apa namanya? Untuk keamanan lah, supaya pas buka bagasi tetap kelihatan dari bagian belakang kalau mobil ini lagi berhenti. Bagasinya juga di sini ya emang nggak begitu luas karena namanya juga coupe. Cuma pas kita ngeliat ke dalam, wow, jauh banget jaraknya. Dan ini kita bisa senderin kursi tengahnya nih. Cuma emang harus didorong ya. Ini kalau elektris kayaknya lebih keren ya. Jadi nggak perlu capek-capek. Wah, ini teman-teman bawa barang apapun yang panjang juga masih bisa. Tapi ya karena dia ceper gitu ya, jadi emang nggak bisa barang yang tinggi. Oke, kita lihat di bawahnya sini ada apa lagi nih. Ada ban serep, tapi ini temporary. Ada toolkit semuanya di sini lengkap. Oke, habis ini kita langsung lihat mesinnya. Nah, karena ini mesinnya juga yang tadi gue bilang ya, beda sama yang varian sebelum faceliftnya. Kita coba lihat mesinnya ya teman-teman. Oke, dia teleskopik dan ini buset, kap mesinnya gede banget. Dan kalau Mercy tuh ya rata-rata dia kap mesinnya ngebukanya itu bisa gede banget, nggak tahu ini kalau diterusin bisa hampir 90 derajat kali ya. Nah oke, ini mesinnya. Jadi dia ECU-nya belum pakai ECU kebanyakan Mercy sekarang ya. Disebutnya tuh ECU panggang karena biasanya ECU-nya ada di atas mesin dan itu katanya rentan bermasalah ya karena terlalu panas. Nah, jadi di E250 Coupe yang facelift ini dia udah pakai mesin 2000 cc. Kalau sebelumnya kan 1800 cc ya, dan dia pakai kode M274 kalau nggak salah. Tenaganya dari yang tadinya sekitar 200 ya 205 ya, pokoknya bedanya nggak terlalu jauh. Sekarang jadi 211 HP dan torsinya 350 Nm. Dan itu disalurkan ke roda belakang, dia pakai transmisi 7G Tronic. Klaimnya sih akselerasi 0 sampai 100 itu sekitaran 7,1 detik. Ya bukan yang gimana-gimana ya, toh ini juga emang mobil yang difokusinnya untuk harian. Nanti kalau bisa sih kita bakal cobain ya, kalau boleh. Di sini kita lihat ke bagian dalamnya. Karena di bagian dalam inilah bagian kerennya juga gitu ya. Ini kuncinya, tadi udah sempat lihat juga ya. Dan dia udah pakai smart entry, tapi ini bukan pakai tombol dan ini pakai tombol sentuh.
Dan kalau ini ya teman-teman perhatiin ya, ciri khasnya coupe tuh kalau kita buka pintunya, nah pertama dia kacanya ini bakal turun, terus yang kaca belakangnya dia bakal geser. Nutupnya juga gitu. Nah, naik ininya geser. Keren ya? Detail-detail kecil yang bikin seneng gitu. Nih ya, begitu kita masuk, lihat deh. Jebret. Nah, itu kalau anak-anak Mercy nyebutnya ini seat belt Cobra, karena dia kayak nyamperin gitu untuk ngasih nih, lu pakai seat beltnya. Sebelum kita masuk ya, kita kayaknya cobain bangku baris keduanya dulu ya. Gimana caranya masuk ke bangku baris kedua? Nih ya, kalau kita tarik, ini headrestnya dia bakal turun. Terus sekalinya kita kedepanin, nah dia bakal maju dengan sendirinya. Jadi effortless banget. Keren ya? Ntar kalau kita mau balikin lagi, tinggal ditarik, giniin aja. Dah, dia mundur sendiri. Masuknya masih gampang. Dan begitu dulu langsung blep. Ini enak banget. Nih ya. Kita lihat seberapa kapasitasnya di sini. Oke. Ngomongin soal ruang kaki. Gue masih bisa dapat segini ya. Itu dengan posisi duduk gue masih bisa dapat segini. Terus ini juga kakinya pun masih bisa selonjorin ke bawah. Dan ini gue surprise ya. Meskipun ini coupe, tapi joknya pun masih lebar. Ini masih sangat proper buat gue yang tingginya 170 cm. Ini joknya empuk dan ini menopang sampai bagian ujung paha juga. Ini joknya perforated ya, bagus. Oke. Ya, senderan kepalanya emang rada keras ya. Cuma at least kepala gue nggak mentok sama sekali ke atas. Masih ada sekitar 2-3 cm ini. Ya udah pasti kalau di atas 170 cm ini nggak bakal muat gitu ya. Tapi seenggaknya di sini gue nggak claustrophobic karena di sini ada panoramik yang gede banget sampai sini nih. Jadi kayak masih ngasih kesan lega gitu ya dengan adanya panoramik ini. Ini kan emang didesainnya untuk 2 penumpang ya. Jadi di sini kita masih dapat apa ya? Pertama nih AC. Nah, AC ini kita masih dapat. Dan berarti ini AC-nya di depan itu ada dual zone. Ini juga bisa diatur dari sini secara individual. Berarti di sini total ada triple zone. Nah, karena ini suhunya kita bisa atur. Meskipun hembusan fan-nya nggak bisa kita atur dari sini. Ini seat belt kita juga dapat 3 titik. Isofix juga ada di sini. Kita dapat di sini ada 2 cup holder. Di sini juga bisa naruh barang. Ini ada bludrunya ya di bawahnya, jadi enak. Dan ini soft touch. Nah, ini soft touch loh. Meskipun nggak soft amat, tapi ini soft touch. Tuh. Pantesan kok kayaknya nggak berisik gitu ya. Ya namanya juga Mercy ya. Nah ini kalau kita tutup kayak gini. Nah, jadi kita masih dapat jendela yang luas juga sih sebenarnya di sini. Oke lah, cuma karena ini super gede jok depannya, jadi kita nggak bisa ngeliat ke depan. Bener-bener kayak pemandangan gue cuma jok depan doang aja nih. Tapi ya namanya juga coupe ya, bukan diperuntukkan untuk membawa penumpang di belakang. Oke, habis ini kita langsung ke bangku depannya. Nah ini gue keluar nih. Kita majuin lagi, set. Nah dia akan maju dengan sendirinya. Jadi di mobil ini tuh semua serba dimanjain. Ini bukan pintunya emang berat banget. Dan pertama, karena dia coupe jadi pintunya emang super duper lebar. Jadi ini hati-hati ya kalau dapat parkiran yang sempit. Ini pintu bisa ngebuka sampai segini. Dan karena atapnya rendah, jadi kita harus hati-hati juga di sini. Nah, ini kita masuknya harus bener-bener pegang kepala. Oke. Ini narik pintunya kalau bukanya terlalu lebar agak susah ya.
Sensasi pertama duduk di E250 Coupe ini kayaknya ambles gitu ya, kayak ceper duduknya. Dan kursinya itu kan karena dia konturnya ke bawah banget ya di bagian pantatnya ya, kayak kita lagi naik mobil sport gitu. Jadi bawaannya pengen ngebut sih. Nah, ini E250 Coupe yang white on red. Maksudnya dia itu punya jok warna merah, dan ini merahnya juga keren banget. Dia bukan merah yang ngejreng, tapi lebih ke kayak merah marun gitu ya. Asli ini keren banget, ini gabungan bahan yang halus dan perforated gini. Dan ini bentuknya juga sport seat banget nih. Semi bucket seat gitu ya. Cuma ini bisa dinaik turunin headrestnya, nggak fix. Nah, selain joknya itu dia punya electric seat ya udah pasti, dia ada memory seatnya juga, 3 setelan, 3 memori. Yang pengaturan itu bisa ini, headrestnya juga bisa dinaik turunin dari sini. Tapi nggak bisa dimaju mundurin ya. Cuma yang luar biasanya adalah ini. Ada fitur menarik di sini. Dynamic seat namanya. Jadi ini pengaturan untuk lebih bisa meluk ke badan kita lagi gitu. Dan ini dia mekanismenya pakai metode pompa. Nah, dia jadi akan pompa di dalam sini. Ini mulai dari extender ke depannya supaya dia lebih panjang lagi kursinya. Terus habis itu di bagian sampingnya sini, di bagian kanan kirinya ini, sama di bagian punggungnya juga. Jadi dia akan ngegembung gitu ya. Bikin kita pas lagi nyetir lumayan agresif itu badan nggak goyang-goyang, karena dia kayak ngunci badan kita di jok. Oke. Setirnya. Sebelum ngomongin setirnya ya, kita ngomongin ini dulu ya. Suasana interiornya ya. Jadi dia itu udah pakai plafon yang warna hitam. Udah kayak Mercy modern, dan ini gue suka banget karena kelihatan mewah meskipun ini mobil juga udah lumayan lama ya, ini mobil 2013 gitu. Ini kelihatan modern banget. Apalagi didukung sama ini ya, panoramiknya yang super gede sampai benar-benar ke jok belakang, dan ada sunroofnya juga. Jadi nuansa di kabin itu, coupe kan harusnya kan sempit ya di kabinnya, tapi ini kelihatan lega. Terus oke, ngomongin soal layout di dashboardnya ya. Meskipun dia kelihatan kayaknya udah out of date ya. Cuma gue masih seneng banget ya, Mercy itu dia karena penggunaan bahan-bahannya yang emang premium banget. Terus habis itu bentuk apanya nggak neko-neko gitu ya, desainnya timeless lah. Apalagi di sini ada penggunaan jam klasiknya ya, jadi bikin nuansa vintage-nya itu kental. Cuma ya ini sih rada terlalu terkesan jadul ya. Ada tombol-tombol telefoninya di sini ya, ada masih tombol-tombol angka begini. Tapi sisanya oke banget sih. Karena mulai dari penggunaan materialnya nih, apalagi di sini ya. Tombol-tombol AC-nya yang masih pakai mekanisme kayak gini. Ini keren banget sih. Di sini dia pakai piano black. Dan ini handrestnya juga halus banget, banyak banget laci penyimpanan. Ini buat nyimpan kunci. Nah, jadi di sini kan dia udah pakai engine start stop ya. Sementara kalau nggak salah yang sebelumnya tuh belum, masih kunci konvensional biasa. Terus ini dia udah nggak lagi persnelingnya di bagian tengah, tapi udah pindah ke sini. Udah kayak Mercy modern, udah dalam bentuk tuas gini ya. Terus ini setirnya semi flat bottom, dan ini oke banget, enak banget ini dipegangnya, halus banget, dan dia udah elektrik nih, tilt dan teleskopiknya. Wah, asli sih. Wah, ini enak banget. Cuma ini ya teman-teman, karena dia atapnya rendah banget, jadi visibilitas kita oke lah, emang lebar gitu ya, tapi atas bawahnya tuh kayak sempit gitu. Apalagi atasnya nih ya, kalau kita nggak posisiin di posisi paling rendahnya, itu kesannya kayak sumpek gitu di sini. Tapi it's okay lah, namanya juga coupe ya, sekali lagi. Oke, kita ngomongin soal fitur-fiturnya. Nah, pertama kan dia udah punya engine start stop button ya, yang ini sebenarnya bisa dibuka. Kalau ininya
tombolnya ini dibuka, itu kita bisa masukin kuncinya. Mana kuncinya? Kalau ini baterainya habis gitu ya, kita bisa masukin aja kayak metode nyalain Mercy kayak biasa lah. Kita taruh sini dulu aja. Nah, ini pas banget ya emang untuk naruh kunci kayaknya. Oke, kita ngomongin soal fitur-fiturnya. Jadi di sini pertama dia lampu udah pastilah auto ya. Oke, ini kan lampunya udah pasti auto ya, auto dan intelligent juga. Dan yang gue suka itu dia nyalanya tuh DRL tuh kayak gradual gitu ya, baik nyala maupun matinya. Nah, ada satu fitur unik lagi di sini, dia ada lampu parkirnya. Jadi kalau kita tinggalin mobilnya ini dalam keadaan mesinnya mati, kita lagi parkir di pinggir jalan gitu ya, kita bisa aktifin lampu parkirnya yang akan nyala sesuai dengan kita parkir di mana, di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Jadi tetap malam-malam kondisi mobil kita tuh aman gitu loh, kelihatan dari jauh bahwa ini mobil kita lagi parkir. Ini keren banget. Terus di sini juga ada fitur apa lagi ya? Ini standar sih, ini fitur ini tombol-tombol teleponi. Di sini juga ada cruise control. Cuma nggak tahu ini cruise controlnya adaptif atau enggak. Audionya dia udah pakai Harman Kardon speakernya, jadi emang pasti udah bagus banget suaranya. Kita bisa kontrol dari sini. Dan ini dia udah ada Bluetooth-nya. Sementara yang model sebelumnya, sebelum yang improvement ya, itu belum ada Bluetooth. Cuma layarnya emang kecil banget ya di sini. Nah, terus kalau kita ngomongin ini fitur-fitur di AC. Oke, di sini bahkan di mode yang autonya, dia semburan AC-nya itu bisa kita atur, mau yang diffuse, medium atau fokus. Sini suhu paling rendahnya dia bisa di bawah 16 derajat, dan ini ada sampai paling panas itu 29 derajat. Di sini ada tombol ICO-nya, di sini ada tombol parking sensornya, mau di off-in apa dinyalain. Di sini untuk tadi yang seat belt-nya nyambut kita, tapi ini bagian driver aja. Di sini driving mode-nya, jadi bentuknya emang agak aneh ya driving mode-nya. Sini ada Eco, Sport, Manual. Dan di sini suspensinya kita bisa adjust nih. Ini keren sih. Mau comfort atau sport. Oke. Terus apa lagi ya? Sini ya. Ini airbag udah pasti lengkap banget. Ini jumlahnya kayaknya ada 6 atau 8 ya, karena bahkan ada di kaki juga. Spionnya juga udah auto dimming. Oke lah. Nah, apa aja yang ada di instrumen cluster? Karena pengaturan mobil juga ada di sini semuanya. Bukan di sini ya, bukan di head unit. Oke, pertama ada pengaturan radio. Nah, di sini ada pengaturan asis grafik. Ini traction controlnya, mau di off-in atau di off-kan. Tension assist, tire pressure monitoring, cuma ini harus jalan dulu ya mobilnya ya. Nah, di sini ada settings kendaraan, mulai dari instrumen clusternya, mau kilometer, satuannya diubah, pengaturan lampu-lampu, pengaturan limit speed, auto door locks, kunci mobil, convenience-nya, ada easy entry atau exit. Ini juga bisa kita, oh ternyata ini kita bisa on-in ini. Oke. Udah. Oke, habis ini kita langsung tes jalan aja bentar ya. Yuk. Impresi pertama ya pas keluar dari showroom, langsung kerasa banget ya, bannya itu keras banget ya. Emang lah ya, pakai profil 35. Tapi kita lihat nanti, kita rasain suspensinya kayak gimana. Keras banget.
Jadi suspensinya tuh nyaman ya sebenarnya, tapi dia stiff. Kalau belok tuh kita bener-bener kayak mantep gitu. Asli sini enak banget. Nah, pertama dari tadi suspensinya udah ya. Setirnya ini gila, luar biasa. Dia meskipun enteng pakai IPS, tapi respon setirnya bener-bener nih direct banget nih. Kita belok gini dikit aja ya, tuh body tuh udah ngikut semuanya. Asli ini kayak bawa mobil sport sih, enak banget. Oke, dari respons mesinnya kita coba dari driving mode yang di Eco dulu ya. Oke, jadi halus banget emang kalau di Eco ya, dan dia naik kecepatannya tuh bener-bener gradual gitu. Kita coba di mode S. Mode S nya bener-bener kita tekan gas dikit aja dia langsung kayak wut wut wut. Semua mobil-mobilnya dia langsung kayak loncat gitu. Enak sih ini mobil. Ini fun to drive-nya dapet banget. Dan ini kan padahal bodinya gede ya, cuma kita nyelap-nyelip itu nggak kerasa loh. Nggak kerasa kayak bawa mobil gede loh, kayak bawa hatchback nih lebih. Begitu kita lihat ini ya ke depan kapus ini, ternyata gede ya ini mobil, sama ke belakang ya ternyata panjang juga gitu. Tapi asli kita nyetir tuh nggak ngegambarin body besarnya ini mobil gitu. Nah, ini kita di mode manual ya teman-teman. Jadi enaknya lagi di mobil ini udah dikasih pedal shift, dan ini akselerasinya ini sih lebih dari cukup ya buat harian. Dia nggak kenceng-kenceng banget, enggak. Dia kan tadi udah gue bilang klaim akselerasinya itu 0 sampai 100 sekitaran 7,1 detik. Itu udah jauh lebih daripada cukup ya untuk sebuah mobil harian. Mau ngebut pun masih oke gitu ya, nggak malu-maluin di tol. Tapi juga mesinnya masih nyaman. Ini suara mesinnya juga masih halus banget sih. Justru malah di sini yang mendominasi tuh suara bannya. Suara bannya masih samar-samar lah kedengeran. Oke, jadi kesimpulannya, ini mobil selain dia seksi banget, penampilannya keren banget, dan dia juga fun to drive banget dikemudikan. Gimana menurut teman-teman soal mobil ini? Layak nggak sih menyandang sebagai sedan coupe paling affordable dan paling cocok buat dipakai harian? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Mobil 1, 2, 3, go!